Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dira Puspaningrum dengan NIM 210422125. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pemerintahan Nagari Desa dengan dosen pengampu Ibu Artalini Akmal, SHP MPA. Adapun pembahasan yang saya bahas pada video kali ini yaitu tentang analisis permasalahan pemerintahan Nagari Solo Biobio terkait kerusakan infrastruktur jalan. Nah, adapun latar belakang dari permasalahan ini, Nagari Jorong Solo Biobio yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah. Namun, permasalahan serius terkait infrastruktur jalan yang rusak parah menghambat mobilitas masyarakat dan perkembangan ekonomi di daerah ini. Kerusakan jalan yang berlangsung selama bertahun-tahun, terutama pada musim hujan, mengakibatkan kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian yang berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masyarakat telah berupaya melakukan perbaikan secara swadaya, upaya tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Respon pemerintah yang lambat dalam menangani permasalahan infrastruktur ini menambah ketidakpuasan di kalangan warga. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kerusakan infrastruktur jalan dan menawarkan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kondisi infrastruktur khususnya jalan di Nagari Jorong Solo Biobio dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya respon pemerintah dalam menangani permasalahan infrastruktur di Nagari Jorong Solo Biobio? Tujuan penulisan ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur, khususnya jalan di Nagari Jorong Solo Biobio dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya respon pemerintah dalam menangani permasalahan infrastruktur di Nagari Jorong Solo Biobio ini. Nah, untuk pembahasan ini, dalam permasalahan ini, saya sendiri mengambil teori partisipasi masyarakat, yang mana teori partisipasi masyarakat ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam konteks Nagari Jorong Solo BB ini, teori ini relevan karena menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam forum musrembang dan proses perencanaan pembangunan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat merumuskan rencana pembangunan yang lebih responsif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, adapun dalam infrastruktur jalan ini termasuk ke tujuan ke-9 dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan, yang mana membahas tentang infrastruktur dan inovasi. Infrastruktur jalan termasuk dalam tujuan ke-9 SDGs yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, industri inklusif, dan inovasi. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kondisi infrastruktur, khususnya jalan di Nagari Jorong Solo Biobio dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Seperti yang terlihat bahwa ini merupakan salah satu jalan yang ada di Jorong Solo Biobio. Kondisi infrastruktur jalan di Nagari Jorong Solo Biobio saat ini sangat memprihatinkan. Sebagian besar ruas jalan mengalami kerusakan yang signifikan. Dengan banyaknya lubang, retakan, dan permukaan jalan yang tidak rata, kerusakan ini diperparah oleh faktor cuaca, terutama saat musim hujan, di mana genangan air mengakibatkan jalan menjadi sulit dilalui. Selain itu, aktivitas kendaraan berat seperti truk pengangkat hasil pertanian dan material bangunan juga berkontribusi terhadap kerusakan jalan yang lebih cepat. Eh, Kerusakan infrastruktur jalan di Nagari ini memiliki dampak yang luas terhadap mobilitas masyarakat. Adapun beberapa dampak tersebut, yang pertama, yaitu kesulitan akses ke fasilitas umum, yang mana masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pasar. Anak-anak sering terlambat atau bahkan tidak pergi ke sekolah karena kondisi jalan yang buruk. Hal ini akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, gangguan aktivitas ekonomi. Petani yang mengandalkan jalan untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke pasar mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk. Kerusakan jalan menyebabkan biaya transportasi meningkat dan waktu tempuh menjadi lama, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Banyak petani yang terpaksa menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih rendah karena kesulitan akses. Selanjutnya yaitu risiko kecelakaan. Jalan yang rusak dan tidak terawat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pengendara baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda 4 berisiko tinggi mengalami kecelakaan akibat lubang dan permukaan jalan yang tidak rata.
Hal ini dapat menyebabkan cedera serius dan bahkan kematian. Dan yang terakhir itu penghambat pengembangan pariwisata. Nagari Jorong Solo Bibo ini memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun, kondisi jalan yang buruk menghambat akses wisatawan ke lokasi-lokasi menarik di daerah tersebut. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi dari sektor pariwisata ini tidak dapat direalisasikan. Nah, dari penjelasan di atas, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya respon pemerintah dalam menangani permasalahan infrastruktur di Nagari Jorong Solo Biobio ini. Yang pertama itu tentu adanya kurang anggaran dan sumber daya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lambatnya respon pemerintah dalam menangani permasalahan infrastruktur di Nagari ini adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah seringkali hadapi kendala dalam alokasi dana untuk proyek infrastruktur, terutama di daerah pedesaan yang mungkin tidak mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah perkotaan. Keterbatasan sumber daya ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, eh, menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya perbaikan infrastruktur menjadi sulit untuk direalisasikan. Faktor selanjutnya itu prioritas penggunaan yang tidak sesuai, yang mana pemerintah daerah seringkali memiliki prioritas penggunaan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat nagari. Dalam beberapa kasus, proyek-proyek besar yang lebih terlihat dan berdampak luas, seperti pembangunan gedung atau infrastruktur di pusat kota, mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan perbaikan jalan di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan kebutuhan mendesak masyarakat seperti perbaikan jalan menjadi terabaikan. Ketidakselarasan antara prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar. Dan yang terakhir itu ada proses administrasi yang rumit. Proses administrasi yang rumit dan birokratis dalam pengajuan dan pelaksanaan proyek infrastruktur juga menjadi faktor penghambat. Banyaknya tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan, seringkali memakan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah infrastruktur yang mendesak. Birokrasi yang berbelit-belit seringkali membuat masyarakat merasa frustasi dan kehilangan harapan terhadap pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa lambatnya respon pemerintah dalam menangani permasalahan infrastruktur ini, khususnya jalan di Nagari Jorong Solo Bebio ini disebabkan berbagai faktor yang saling terkait. Keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya data dan informasi akurat, serta proses administrasi yang rumit menjadi penghambat utama dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang ada di nagari tersebut. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah, dan tantangan geografis juga berkontribusi terhadap keterlambatan ini. Semua faktor ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang ada, sehingga menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di nagari Jorong Solo Biobio tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.